Apakah PMO itu bawaan dari setan atau dari diri kita sendiri? Ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik yang diajukan oleh salah satu penonton saya kemarin ya. Dan saya pengen membahas ini karena saya juga punya pengalaman dari salah satu member di grup petarung ya, di komunitas WhatsApp saya. Jadi dulu ada yang bercerita gini bahwa dia ini kecanduan PMO dan dia itu bisa binge berkali-kali. Jadi binge itu melakukan relapse PMO itu bisa berkali-kali dalam satu hari. Itu kalau nggak salah waktu itu dia sampai binge 3 sampai 4 kali. Dan kenapa dia binge? Dia mengatakan bahwa dia mendapat bisikan dari setan. Dia mendapat kayak semacam dorongan yang bukan dari dirinya. Ini cukup menarik ya, sebuah pengalaman yang cukup menarik di sini. Dan ini sesuai dengan yang ditanyakan, apakah PMO ini bawaan dari setan atau bisikan dari setan atau dari diri kita sendiri. Nah, saya akan menjelaskan secara analogi terlebih dahulu ya, bahwa kalau sebuah tindakan buruk itu, kalau kita umat beragama ya, saya anggap kamu juga di sini punya agama, dan semua agama apapun itu pasti melarang PMO, pasti melarang perbuatan tersebut. Karena itu sebuah tindakan yang merusak secara fisik dan secara mental, dan agama jelas melarangnya. Oke, di sini clear ya. Dan itu jelas sekali kalau di agama apapun pasti itu, bukan agama apapun ya, agama yang saya tahu lah, saya bilang agama yang saya tahu aja, itu salah satu bentuk atau perilaku dari setan gitu ya, tindakan seperti itu. Dan apakah ini murni tindakan dari setan? Apakah tidak ada kuasa dari manusia untuk menolak atau menerima bisikan tersebut? Karena kalau berbicara soal perilaku buruk, kita sebagai manusia itu punya semacam kehendak. Apakah kita akan melakukan hal tersebut, melakukan hal buruk tersebut, atau kita menolaknya? Nah, saya akan mengambil sebuah analogi kayak gini deh. Kalau misalnya PMO itu terus kemudian lantas orang itu menyalahkan setan atas perbuatan yang dia lakukan, seperti contoh dari cerita teman saya ini ya, dia menyalahkan bisikan setan, menyalahkan bisikan setan, menyalahkan bisikan setan, tanpa pernah melihat apakah dia punya kuasa di situ atau punya kehendak di situ. Karena gini, kalau kita mudah banget menyalahkan itu bisikan setan atau perilaku setan, coba bayangkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh koruptor, itu tentu saja adalah sebuah perbuatan setan. Tidak ada tidak ada agama yang mengatakan bahwa itu bukan perbuatan yang buruk. Itu perbuatan buruk karena itu mengambil hak orang lain alias maling. Oke? Okay? Dan kalau kita pakai analogi, oh itu bisikan setan, itu sebuah perilaku setan, manusianya nggak salah. Apakah kamu terima orang yang udah merampok uang kita itu bukan salah orangnya, tapi itu salah setan? Apakah kamu terima? Atau gini deh, rumah kamu dirampok oleh seseorang, kemudian si perampok itu mengatakan, wah saya dapat bisikan dari setan nih, ini bukan kehendak saya cuma menuruti apa kata setan. Apakah kamu terima? Rumah kamu udah dirampok, kemudian semua harta benda kamu habis. Tentu saja sebagai manusia yang waras ya, itu kita punya kehendak. Apakah kita akan menuruti atau tidak? Nah, inilah fungsi kita atau inilah tugas kita sebagai manusia. Apakah kita akan menuruti hawa nafsu kita untuk melakukan hal tersebut atau tidak? Nah, itu perbedaan antara orang yang imannya kuat atau enggak. Ini sedikit agak religius atau sedikit agak spiritual ya, tapi pada intinya saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu punya kehendak gitu ya. Tidak serta-merta itu gara-gara bisikan setan. Iya, kamu pasti juga pernah ngalamin bisikan-bisikan kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks PMO, bisikan tersebut bukan serta-merta bisikan yang tiba-tiba terdengar dari telinga. Bisikan itu bisa berupa sosial media, bisa berupa kamu nggak sengaja scrolling atau melihat website, kemudian iklannya itu iklan porno, atau kamu dikirimin oleh teman kamu WhatsApp potongan video porno. Bisa saja itu sih, teman kamu itu adalah salah satu bentuk dari bisikan setan. Dan di situ ketika kamu mendapatkan kiriman video porno itu, apakah kamu lantas kemudian pasrah? Oh, saya harus melihatnya. No, kita punya kehendak, kita punya keputusan. Apakah langsung dihapus? Apakah kita blok teman kita?
karena selalu mengirimi video kayak gitu, atau kita menerimanya? Apakah kamu ingin menjadi orang yang beriman, yang kuat imannya, atau orang yang pasrah dengan godaan atau bisikan setan tersebut? Ini ini adalah ini adalah godaan atau tes uji iman dari manusia. Dan sebenarnya orang yang paling kuat imannya, atau orang yang katakanlah pria dengan value yang tinggi, itu bukan pria yang bebas dari godaan atau bebas dari bisikan-bisikan perbuatan buruk, tapi mereka adalah orang-orang yang punya pagar yang tinggi atau punya ibaratnya pertahanan yang bagus agar bisikan tersebut tidak datang pada dirinya, tidak masuk ke dalam dirinya. Karena kalau kamu itu ingin jadi orang yang hebat atau ingin jadi seorang yang value tinggi, ini sama halnya dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon itu, semakin banyak godaan, semakin banyak angin. Apakah kita akan menyalahkan bisikan setan? Apakah kita akan menyalahkan bisikan-bisikan yang membuat kita terjerumus? Itu akan selalu ada. Itu secara natural akan selalu ada. Dan ini sesuai dengan prinsip stoikisme, dikotomi kontrol. Cobalah untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan bisikan setan seperti itu tidak akan bisa kamu kendalikan, akan selalu ada. Trigger-trigger untuk melakukan PMU itu selalu ada. Tapi apakah kamu akan menurutinya? Itu bisa dilatih. Itu sesuatu yang bisa dilatih. Dan tidak ada alasan mau dikatakan, oh saya binge 5 kali sehari, 3 kali sehari gara-gara bisikan setan. Itu tandanya kamu imannya lemah, dan kamu itu hanya membuat alasan dan menyalahkan bisikan setan tersebut. Kenapa kamu mau dibisiki seperti itu? Jadi pada kesimpulannya adalah, apakah PMO itu bawaan setan atau dari diri manusia? Saya bisa katakan bahwa dua-duanya. Karena kita tahu bahwa bisikan setan yang perbuatan buruk itu, bisikan perbuatan buruk itu kalau di agama tentu itu adalah bisikan setan. Tapi ini tergantung pada diri kita, apakah kita mau menerimanya, atau kita mau melanjutkan, atau kita menahannya, atau kita menolaknya itu. Dua-duanya berpengaruh. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Kirimkan pertanyaanmu di kolom komentar. Klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.